Kita sebagai fansnya Re bangga banget sama Re. Semoga Re sehat selalu dan semoga sukses ya Rebong. Semangat Amin. Rebong. Amin. Rebong, Rebong, semangat, semangat. Udah. Nah, kita bakalan ngobrol lanjut lagi sama ekspertis kita hari ini, teman-teman. Ada siapa nih, Kak? Jadi, beliau ini adalah bagian dari Pemprov DKI gitu ya, tapi yang memang ngurusin tentang air dan sebagainya. Namanya Mbak Rina Sumiran. Saya mau add dulu sambil nih, kita gitu. nunggu nih Mbak Rina, aku Sambil... pengen nanya dong sama Rebong. Rebong boleh. cerita kita nggak? Nonton, aku nonton. Ya, karena kan Rebong ada nggak nih scene favoritnya Rebong dari cerita kita? Jujur Kak, gua kemarin baru lihat cuplikannya. Ya. Halo, Bu Rina, kita sapa Bu Rina dulu ya Rebong ya, bentar ya. Iya, boleh. Halo. Silakan Rebong, boleh Rina. dilanjut nih sambil nunggu Bu Rina nih. Iya, silakan. Scene mana? Ada scene waktu dari mereka berdua tuh si Bodo sama si yang ceweknya siapa namanya, sorry Kak Evzi, ingat gak namanya siapa? Tuji. Iya, Tuji sama Bodo ini kan kayak mereka crush gitu kan, kayak saling suka gitu. Nah si Bodo ini dia tertarik sama si Tuji gitu ceritanya. Dia tertarik sama si Tuji karena dia yang peduli dengan lingkungan dan emang cewek baik gitu. Nah menurut gue suka banget di sana karena emang terkadang satu orang tuh bisa berubah karena orang yang dia sukai, orang yang dia sayangi kan. Nah jadi gue dapet nilai dari sini tuh dapetnya karena kayak mulai dari diri sendiri agar lingkungan kita ikut baiknya kita dengan mencintai lingkungan kita sendiri gitu. Itu gue suka banget sih yang itu. Keren Rebong. Baik. Nah, sudah bergabung bersama dengan kita ada Mbak Rina Sumiran di sini. Assalamualaikum. Selamat siang Mbak Rina. Waalaikumsalam. Halo. Mbak Safira, Mas Didi, Rebong. Nah, Mbak Rina, tadi kan sebelumnya kita Bu. ngobrol bersama dengan Mas Menteri gitu ya, dan Mas Menteri Sandiaga Uno, dan beliau juga menyampaikan apresiasinya terhadap cerita kita The Series nih gitu. Nah, kalau masih berlatar belakang dari cerita kita The Series nih, Mbak Rina, tentang salah satu scene yang ada di episode ini cukup menampar kami para penonton ya, yaitu banjir. Sebagai orang yang tinggal di Jakarta dari kecil dan lahir gitu ya, saya mungkin Hifzi nggak ya Zi ya? Hifzi aku dari Lampung sih. Oke. Nah saya gitu, mungkin Rebong gitu, mungkin SCTV Fever dan juga sobat aksi yang lain gitu ya, ngomongin tentang banjir. Boleh dijelasin nggak sih Mbak Rina, faktor apa sih sebetulnya yang membuat banjir, yang sebenarnya membuat banjir gitu, apalagi zaman sekarang gitu ya. Bener nggak kalau tadi kan ada penjelasannya Bodo di sinetron tentang kawasan area hijau di desa mereka tuh yang dialihfungsikan menjadi kawasan pabrik gitu, pembangunan dan sebagainya. Gimana Mbak Rina? Kita masih nunggu koneksinya Mbak Rina ya. Ya. Sudah masuk ya? Ya, oke. Baik, makasih Safira dan juga Hifzi. Silakan. Iya, Safira dan juga Hifzi, juga Rebong di sini. Pertama apresiasi juga sih buat cerita kita gitu ya. Sangat menarik karena juga mengambil banyak tema terkait dengan lingkungan. Hebat. Yang kedua, dari yang cerita hari ini itu sebetulnya benar. Artinya banjir itu sebetulnya menjadi satu bencana ya buat kita kalau kita pertama tidak menjaga penghijauan kita. Artinya area hutan maupun pepohonan, mungkin kalau di Jakarta mungkin kita tidak banyak hutan ya, ada juga hutan kota, tetapi penanaman itu sangat penting dilakukan. Kemudian hal kedua adalah attitude kita sendiri gitu ya. Attitude ini terkait dengan bagaimana kita mengelola sampah kita, kemudian bagaimana kita mengelola air limbah dari buangan ke masing-masing di rumah kita gitu. Itu salah satunya. Memang yang ketiga juga
terkait dengan adanya memang fenomena alam gitu. Artinya di sini dengan banyaknya tingginya curah hujan gitu, kemudian dengan kondisi memang Jakarta berada di pesisir, itu memungkinkan untuk mudahnya air laut juga drop ke wilayah daratan. Itu mungkin. Nah, Rebong nih mungkin ada yang pengen ditanyain nggak Rebong sama Mbak Rina nih? Ada aku Iya, aku ada Rebong. pertanyaan buat Mbak Rina. Gini Mbak Rina, kan sebagian wilayah Jakarta sering mengalami banjir ya pas lagi curah hujan gitu. Dan aku pernah baca di postingannya Aksi Kita Indonesia. Nah itu kalau Jakarta ada rumor mengatakan itu 2050 Jakarta akan tenggelam. Nah itu berarti aku umur 44 tahun tuh 2050. Nah berarti secara nggak langsung sekarang detik ini aku bersama anak-anak remaja di Indonesia, secara nggak langsung itu adalah tanggung jawab kami sebagai anak-anak remaja. Karena aku mau nanya gimana kita bisa mencegah hal itu terjadi untuk di Jakarta dan wilayah Indonesia lainnya gitu. Iya, nah ini nih pertanyaan yang bagus nih, Rebong, anak muda ya, anak muda yang punya semangat terkait dengan lingkungan. Yang pertama, yang pasti, mari kita jaga penghijauan kita, menanam pohon di rumah, gitu. Itu menjadi salah satu upaya kita. Yang kedua adalah kita coba lihat pertama terkait dengan limbah padat atau sampah. Jangan dibuang sembarangan atau buanglah pada tempatnya. Di sini pertama adalah melakukan pencegahan. Pencegahannya gimana sih gitu? Dengan menguranginya gimana? Tidak menggunakan. Tadi mungkin Mas Menteri udah banyak juga ya cerita ya bahwa kita harus menggunakan tidak lagi menggunakan kantong plastik gitu, kemudian menggunakan misalnya minum, tidak lagi menggunakan minuman yang dalam kemasan, tetapi bawalah botol tumbler misalnya seperti itu ya. Ya. Kayak saya juga punya nih. Nah, itu dia. Ya, saya juga bawa nih. Mantap. Ya, ini nih. Jadi ini salah satu upaya kita. Ya. Kalau aku disimpan di pundak, ini salah satu upaya kita. Airnya. Kayak pembalap dong kayak sih. Ya, yang kedua yang tadi tidak lagi membawa wadah makanan juga. Jadi itu mengurangi sampah yang ada di kita. Itu hal yang sangat mudah yang bisa kita lakukan. Kemudian kayak tadi ada sedotan yang biasa sedotan sekali buang. Satu sedotan itu untuk satu orang. Kalau satu orang menggunakan dalam sehari berapa, kemudian jumlah dari penduduk kita berapa, itu akan banyak sekali gitu ya. Itu karena hal-hal yang terkait dengan plastik itu akan sulit untuk dibuang gitu ya. Itu kemudian yang ketiganya adalah kita melakukan pemilahan. Jadi kalau di rumah ada berbagai macam sampah, kita pilah gitu ya. Mana yang bisa kita gunakan kembali atau reuse, kemudian mana yang bisa kita recycle gitu ya. Kemudian hal ini sebetulnya secara berjenjang dari rumah, kemudian lari ke tingkatan RT atau RW. Di Jakarta itu sudah ada yang namanya Samtama. Jadi yang mesti kita ingat, Samtama adalah sampah tanggung jawab bersama. Setuju nggak? Setuju banget. Setuju. Ya itu. Dari hati. Iya, makanya itu tanggung jawab semua pihak bertanggung jawab terhadap sampah. Karena apa? Kita yang menghasilkan, ya kita harus tanggung jawab terhadap apa yang kita hasilkan sendiri. Gitu. Jadi ada yang namanya kita tadi memilah artinya di sini ada yang sampah organik kita buat menjadi kompos, kemudian sampah-sampah yang bisa kita gunakan kembali. Kemudian yang ketiga adalah kita merecycle, gitu ya. Yes. Kemudian biasanya di tingkatan RW itu ada yang namanya bank sampah. Jadi sudah ada di RW-RW di DKI Jakarta itu bank-bank sampah. Kita bisa membawa barang-barang atau sampah kita yang tidak kita gunakan kembali untuk dimasukkan ke dalam bank sampah. Sehingga sampah
residu yang terakhir itu yang akan kita kirimkan ke tempat pembuangan akhirnya. Nah, sebenarnya itu langkah-langkah yang bisa kita lakukan sehari-hari ya, Mbak Rina ya. Kayak pemilahan sampah gitu, atau mungkin bertanggung jawab sama sampah kita sendiri. Jangan kita udah jajan gitu ya, main buang aja. Sembarangan tuh. Pagi. Buangnya ke rumah orang. Buangnya ke halaman orang. Kesel banget ya kan. Terus ada lagi penyebab kayak banjir gitu ya, yang beberapa waktu yang lalu Mbak Rina mungkin ini bisa diluruskan juga, curah hujan. Benar nggak Mbak Rina? Curah hujan yang tinggi juga bisa menyebabkan banjir gitu. Ini sambil menunggu jaringannya Mbak Rina nih. Kita baca dulu yuk komen ya, gimana Mbak Rina? Iya, gimana Mbak Rina curah hujan? Ya, terkait dengan curah hujan. Curah hujan itu menjadi salah satu yang memang secara alami tidak bisa kita kendalikan. Karena itu kan ya rahmat dari Allah ya, sebetulnya curah hujan itu. Jadi sebetulnya kita lebih kepada menjaga apa yang tadi sudah kita lakukan. Yang dari masyarakat atau anak muda gitu ya, lakukan yang tadi. Kemudian yang keduanya, maka saluran-saluran di sepanjang pemukiman atau di sepanjang jalur itu dibersihkan sehingga tidak ada lagi penumpungan, sehingga air akan mengalir dengan baik, lancar. Kalau hujan mah emang udah takdir ibaratnya gitu ya, udah Allah yang nurunin. Hujan itu penuh rahmat, penuh berkah. Jangan kita lagi-lagi nyalain hujan, padahal benar-benar hujan ini salahmu. Yes. Kalau hujan duit sih nggak apa-apa, orang happy. Sebenarnya mau hujan air, hujan duit, hujan apapun harus tetap happy karena namanya sifatnya adalah yang turun gitu. Kita bisa manfaatin untuk banyak hal padahal hujan tuh. Jangan lagi nyalain air hujan ya. Kalau banjir salahin diri sendiri coba. Nah, benar banget itu. Setuju. Kak Safira lucu ya. Beberapa komentar dari aku bacain ya dari SCTV Viewers nih. Mbak Rina ada komen nih, apa motivasi yang paling sangat mengena untuk generasi anak muda untuk bisa lebih mencintai lingkungan untuk individu maupun kelompok? Itu dari siapa tuh, Rebong? Dari Marta_28112. Oke, gimana tuh Mbak Rina? Ya, baik. Terima kasih Marta. Ini pasti anak muda juga ya. Pasti. Jadi yang apapun itu yang penting jiwanya muda. Amin, semangat. Amin. Nah, jadi yang pertama komitmen kita untuk sebagai anak muda, kita punya jiwa berkomitmen untuk menjaga lingkungan kita. Karena apa? Lingkungan terjaga, bumi kita terjaga, maka masa depan kita juga terjaga. Itu satu hal. Hal kedua, tadi hal yang mudah untuk dilakukan. Pertama tadi menggunakan hal-hal yang tidak menjadi sampah. Kemudian kalaupun mau makan, hal yang mudah. Mau makan jangan semuanya diambil gitu ya, tiba-tiba menjadi sampah organik karena tidak habis. Jadi seperlunya gitu ya, sesuai dengan porsi ataupun keinginan kita. Gitu. Yang ketiga adalah yang tadi menggunakan berbagai wadah, tempat sehingga kita tidak menimbulkan sampah terhadap wadah-wadah tadi. Gitu ya. Yang keempat, kita menjaga dengan melakukan penanaman pohon di rumah masing-masing. Yes. Kemudian yang kelima, banyak terkait dengan sampah lagi, kita menggunakan kembali, mereuse, kemudian merecycle. Kemudian kalau terkait dengan lebih jauhnya lagi sebetulnya kalau tadi terkait dengan banjir, satu hal kalau kita menjaga energi seperti misalnya mematikan lampu, menggunakan listrik sesuai dengan itu juga salah satu upaya kita menjaga bumi. Karena apa? Kita mengurangi jumlah emisi karbon yang kita hasilkan gitu, sehingga bumi kita terjaga. Itu. Oke. Kalau aku pengen bacain komen juga nih, Kak. Ini ada
Samiko Jelita 1536. Ini dari fansnya Rebong nih. Kita sebagai fansnya Re bangga banget sama Re. Semoga Re sehat selalu dan semoga sukses ya Rebong. Amin. Mantap Rebong. Amin. Rebong. Semangat. Udah main kayak lomba. Mohon maaf nih. Jadi cheerleader ya. Kamera saya ke zoom. Saya nggak tahu gimana balikinnya. Oke, maaf ya Bu Rina, jadi muka saya. Maaf ya Bu Rina ya. Fansnya Rebong. Mudah-mudahan tidak terganggu. Baiklah. Oke, ini ada lagi buat Mbak Rina, terakhir nih Mbak Rina ya. Jadi karena kan yang hadir gitu di Instagram kita hari ini gitu anak muda semua rata-rata, insya Allah anak muda semangatnya muda gitu ya. Apa sih sebenarnya Mbak Rina yang bisa teman-teman lakuin gitu? Yuk kita sama-sama ajakin teman-teman kalau misalnya sama-sama punya kepedulian atau concern, misalnya punya ide atau solusi terhadap permasalahan lingkungan. Hubungin ke siapa sih kita, atau misalnya kita melihat sesuatu yang kayaknya nih mengganggu lingkungan tapi kita nggak bisa berbuat banyak nih Mbak Rina, kita tuh bisa minta tolong sama siapa sih kepada selain minta pertolongan sama Allah Subhanahu Wa Taala Mbak Rina? Sabar, Iya. Jangan sedih ya. Ya, sebetulnya ya terkait dengan sebetulnya seneng dapat semangat dari berbagai lapisan masyarakat dengan lingkungan. Satu hal mungkin bisa ke instansi lingkungan terkait karena kami juga akan ada di masing-masing wilayah. Itu satu hal. Hal keduanya adalah sebetulnya dari sisi kalau mau biasanya kan sekarang lagi pandemi, males juga untuk jalan, tidak boleh juga karena kita harus prokes. Nah, kita punya website di sini. Website untuk lingkungan hidup DKI Jakarta. Di sini ada di situ ada ikhtiar Jakarta. Jakarta butuh aksimu. Intinya gitu. Jadi komitmen bisa dimasukkan ke sana. Ada. Jadi itu adalah ikhtiar Jakarta untuk melihat keterlibatan warga baik secara individu atau personal dan juga baik kelompok untuk bisa ikut berkomitmen dalam menjaga Jakarta itu. Mungkin nanti bisa kami kirimkan websitenya karena di sini kan panjang nih, lingkunganhidup.jakarta.go.id /ikhtiar Jakarta /ID. Nah, itu kita bisa klik di sini. Banyak hal yang bisa kita lakukan di situ. Ada komitmen juga. Komitmen terkait dengan bagaimana limbah, baik limbah padat maupun limbah cair. Kemudian komitmen terkait dengan bangunan hijau. Bagaimana saya ingin gedung-gedung di sekitar saya menjadi bangunan hijau. Kemudian komitmen terhadap transportasi dan kualitas udara, juga komitmen terhadap energi. Jadi itu bisa masing-masing kita hal yang mudah. Saya akan kalau terkait energi di dalamnya tuh ada banyak komitmen. Salah satunya adalah saya akan mematikan lampu pada jam 6 pagi misalnya. Itu kita klik komitmen kita. Nah di situ akan tergambar benar nggak ya? Hari ini saya udah berkomitmen belum untuk mematikan lampu? Menggunakan air dengan sebaik-baiknya. Itu komitmen. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya tadi dengan website tadi. Itu. Oke, menarik. Itu habis ini aku catat Mbak Rina supaya next time kalau misalnya ada apa-apa langsung saya join aja supaya langsung bisa berkontribusi. Jadi kesannya nggak ngomel-ngomel melulu gitu ya, tapi harus ada aksinya. Aksi nyatanya harus yang ada harus aksi kita kita lakukan sendiri. ya. Iya bener nih Rebong dari tadi ditungguin senyumnya sama followersnya katanya. Wah. Senyum dong kak, senyum kak gitu. Coba kita aku kasih happy banget senyumnya mana Rebong? terus. Coba Rebong mana senyumnya? Coba kita lihat senyumnya, Bas. Nah, sekarang aku senyum ya. Langsung dibanting handphonenya ini ya. Nah, terakhir Rebong, mungkin ada pesan-pesan kan nih buat SCTV Viewers, buat Sobat Aksi, buat teman-teman seumuran kita juga Rebong mungkin di rumah. Iya. Seumuran siapa? Seumuran kita. Iya. Rebong. Pesan-pesannya sih buat diri aku sendiri juga dan teman-teman remaja seumuran aku juga. Sekarang kita udah mulai ada banyak komunitas atau gerakan peduli lingkungan yang penggagasnya tuh anak muda juga. Jadi waktu itu aku pernah nonton Cerita Kita. Jadi aku nih sekarang lagi sering nih ngelihat Instagram
Aksi Kita Indonesia. Terus aku juga follow Instagramnya. Keren. Dari sana anak-anak muda ini termasuk aku belajar memperhatikan lingkungan sekitar, terus juga menjaganya. Jadi anak-anak muda seperti aku dan anak-anak seperti kita, Kak Izzy. Iya, betul. Umuran Kak Safira juga beda 2 tahun sama Rebong. Yes, jadi anak seperti kita nih harus lebih aware sama lingkungan gitu. Jadi jangan terlena sama yang namanya ya main-main terus. Main boleh, kita emang anak muda, emang waktunya kita main. Emang waktunya aku main nih. Nah, tapi sembari kita main, kita juga peduli dengan lingkungan. Terus juga kita harus lebih aware banget sama lingkungan kita, karena kalau bukan kita ya siapa lagi? Itu dia. Quote aku banget tuh. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan kita ya siapa lagi? Jadi kita harus mulai dari diri sendiri. Jadi kalau misalnya circle kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita ngelihat kita sudah memulai, mereka juga pasti voice over tuh kayak di sinetron. Wah, dia aja bisa, masa gue nggak bisa? Jadi mulai dari diri sendiri agar lingkungan kita juga ikut memulai melakukan yang baik untuk lingkungan kita. Gitu. Keren, Rebong. Udah ganteng. Lumayan kan, Rebong ikut Instagram live ini dapat insight untuk lebih menjaga lingkungan. Bukan lumayan lagi, Kak, banget. Mantap banget. Gimana Hifzi, terinspirasi? Oh ya, aku selalu terinspirasi lah. Apalagi ketemu Rebong gini, aku ingat masa-masa muda aku dulu. Aku jadi malu ya dengan masa muda aku dulu, kok tidak sehebat Rebong ya. Aduh. Tapi nggak apa-apa. Tadi kan kita udah kasih tahu Mbak Rina gitu bahwa ini udah jadi tanggung jawab kita bersama. Kita sekarang udah dimudahkan dengan adanya website, teknologi gitu ya, digitalisasi yang tadi juga disebutkan sama Mas Menteri bahwa digitalisasi dengan pemanfaatan teknologi ini akan menjadi sesuatu hal yang besar sekali di masa yang akan datang. Salah satunya adalah dalam upaya kita untuk menjaga lingkungan, supaya kita tahu apa sih sebenarnya yang mesti kita lakukan. Kalau dulu gitu ya, mungkin masih ada yang nggak tahu dan sebagainya, masih dianggap wajar, walaupun yang namanya buang sampah sembarangan di jalanan nggak ada yang wajar gitu ya sebetulnya. Gitu. Tapi sekarang sudah tidak ada alasan lagi kita untuk bilang, oh saya nggak tahu gitu. Kalau kamu bisa pakai media sosial, kalau kamu punya akun media sosial, berarti kamu punya kemampuan untuk cari informasi lebih tentang apa sih yang bisa kita lakukan, kontribusi apa yang kita bisa perbuat untuk lingkungan dan bumi kita. Kalau aku segitu. Ini semoga dari diskusi kita hari ini semakin banyak juga Sobat Aksi dan juga SCTV Vipers yang melakukan aksi nyata. Ini juga mungkin ada challenge nih dari Rebong. Katanya mau ada challenge nih buat Sobat Aksi. Aku udah siapin challenge. Tadi malam lumayan begadang buat siapin challenge ini. Ngantuk banget tuh matanya. Aku punya challenge nih buat SCTV Vipers dan Sobat Aksi. Aku ada challenge untuk kalian ngepost kegiatan mengenai lingkungan. Jadi kalian bisa ngepost foto atau video kalian melakukan kegiatan baik untuk lingkungan sekitar. Jadi kalian bisa posting nanti di Instagram kalian, terus kalian tulis captionnya dengan hashtag cerita kita dan tag Aksi Kita Indonesia, supaya kita saling mengingatkan dan saling menyemangati aksi kita semua. Tapi setelah kita posting, jangan cuma buat posting doang, tapi dilanjutkan untuk seterusnya. Mantap jiwa. Keren banget emang ini ya, Rebongnya ini anak muda sekali nih ya, mengingatkan aku waktu zaman dulu ya. Pokoknya teringat dulu ya Zia. Tapi kita juga mau ngucapin makasih nih sekali lagi buat Ibu Rina yang sudah mau diskusi sama kita. Banyak sekali pengetahuan yang saya dapat. Rebong juga terima kasih sekali ya Rebong ya. Iya, semoga bisa disebarkan lagi nih virus-virus untuk menjadikan lingkungan kita lebih baik, menjadikan bumi kita lebih baik lagi. Kita terus berusaha. Terima kasih Rebong. Terima kasih juga Kak Isi, Kak Safira. Sekali lagi, dan SCTV Vipers juga terima kasih Sobat Aksi. Ini banyak banget yang minta disapa nih sama Rebong. Coba Rebong disapa dulu nih. Dikit dong. Teman-teman yang dari tadi nonton katanya, kakak sapa saya gitu. Halo, selamat siang. Selamat siang semua SCTV Vipers dan
fanbase aku, sahabat Rebong. Halo. Waduh, jadi itu dari tadi yang udah berjibaku di live ini ya. Terima kasih banyak sekali lagi Mbak Rina, terima kasih. Terima kasih ya memberikan informasi sama kita semua. Sama-sama, Rebong. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya juga, buat Rebong dan teman-teman sobat aksi SCTV Viewers. Mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi kontribusi yang dilakukan, dan yang pastinya untuk ikutin terus cerita kita The Series, karena setiap episodenya banyak banget inspirasi menarik yang dia hadirkan sama Bodo dan juga 7CS untuk menjaga lingkungan mereka. Dan minggu depan jangan sampai lewatin ya ngobrolin cerita kita, karena bintang tamunya surprise. Saya pun hari ini dibuat terkejut-kejut, bukan hanya kehadiran Mas Menteri tapi signal dan koneksi internet. Bikin tegang. Panik ya Kak ya. Oke, baiklah. Dan kita mau kasih tahu teman-teman bahwa minggu depan adalah sepertinya akan menjadi episode terakhir di season ini. Kita pede aja ada season 2. Ya. Semoga hasil masih kita ya Kak ya. Ada episode terakhir, jadi jangan sampai lewatin. Insya Allah kita bakalan live bersama-sama lagi teman-teman ya. Dan Hifzi, terima kasih banyak. Sama-sama Kak Safira. Pak Pajut ya, hari ini mungkin belum bisa bergabung Pak Pajut. Rebong belum kenalan sama Pak Pajut nih. Oh, nanti season 2 kita live lagi ya Mbak Rina juga. Season 2 ya? Iya, Mbak Rina, Rebong, nanti kita live lagi sama Pak Pajut. Mas Menteri juga tadi udah mundur diri. Terima kasih Mas Menteri, Sandiaga Uno, dan yang pastinya teman-teman terima kasih ya yang udah nonton. Jangan lupa tuh challenge-nya ikutin, dan karena kita sekarang masih ada di tengah-tengah pandemi, selain menjaga lingkungan, yang paling sederhana saat ini sehari-hari adalah patuh terhadap protokol kesehatan ya. Dan karena tadi juga udah disebutin berkali-kali sama Ray gitu, bahwa suara kita ini akan lebih didengar dan bersama aksi kita akan lebih keren. Stay safe semuanya, aksi kita untuk Indonesia. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Rina. Terima kasih. Iya. Amin. Dah. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.